kita akan melakukan proses pembuatan studio, pencahayaan, dan pengaturan kamera. Sekarang sebelum sampai ke 3 tahapan berikutnya, silakan teman-teman tekan tombol 1 untuk tampak depan. Pastikan posisi packagingnya itu dia berada di atas garis X ya, seperti ini ya, di atas garis X. Ya, kira-kira seperti ini. Garis X dan garis Y ya, di tengah-tengah seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kursor ya, atau lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini menandakan posisi objek yang akan dibuat ya. Jadi kalau misalnya kita membuat objek baru, objeknya itu nanti secara otomatis itu nanti akan berada pada area ini. Nah, area ini itu atau titik ini atau kursor ini itu bisa kita pindahkan dengan menggunakan kursor tool. Jadi ini kita pindahkan. Kalau teman-teman pilih menu Add, Mesh, Cube, dia akan ada di sini. Kita pindahkan ke sini. Objek, Add, Mesh misalnya. Kemudian kita gunakan UV Sphere, dia akan pindah ke sebelah kiri. Nah, kita tidak menginginkan posisi kursornya ini berubah-berubah. Jadi saya kepenginnya itu ada di tengah-tengah. Ini kita hapus lagi ya. Kita hapus dengan mengaktifkan, kemudian tekan tombol X delete. X delete, ini juga sama, X delete. Nah, kursornya itu kita pindahkan ke tengah. Nah, untuk memindahkan kursor ini ke tengah, tekan tombol Shift dan C. Kemudian pilih menu Add, Mesh, pilih Plane. Nah, kita skala ya, kita perbesar. Kita skala seperti ini, supaya ukuran lantainya itu besar gitu ya, melebihi ukuran objek yang akan kita foto. Jadi kita mulai dari tahapan pembuatan studio nih ya, dimulai dari lantainya dulu. Pada studio, selain lantai atau selain bagian bawah yang di setup, itu teman-teman itu juga harus membuat backdropnya atau dindingnya ya, dinding studionya. Nah, untuk membuat dinding studionya, ini saya aktifkan plane-nya atau lantainya, kemudian pindah ke edit mode, aktifkan garis yang paling belakang yang nanti akan dijadikan dinding. Ya, dijadikan dinding. Jadi ini saya aktifkan edge atau garis yang paling belakang yang akan dijadikan dinding. Kemudian tekan tombol E dan Z. Jadi Z itu supaya tegak lurus ke atas ya. E dan Z. Ini kita sudah membuat dindingnya. Nah, dindingnya itu bentuknya itu seperti itu. Nah, dinding ini atau backdrop ini kalau misalnya kita lakukan proses pemotretan itu, dia nanti akan terlihat batas ya. Nah, biasanya kalau di studio, bentuk batasnya ini dihilangkan dengan cara membentuk lengkungan. Jadi kesannya itu ketika difoto itu kesannya itu tidak terbatas. Nah, caranya bagaimana? Nih saya aktifkan garisnya. Kemudian tekan Ctrl B. Jadi Ctrl B itu untuk bevel ya. Ctrl B, kita tarik seperti ini, kita tarik. Kemudian di scroll. Jadi tarik kemudian di scroll untuk mendapatkan lengkungan. Jadi di scroll untuk mendapatkan lengkungan. Kira-kira seperti ini, klik kiri, klik kanan. Ya, klik kiri aja, klik kiri. Sehingga bentuknya itu akan tampak seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi bentuknya itu melengkung. Nah, kita pindah ke object mode. Jadi bentuknya untuk lantai dan backdropnya itu sudah selesai. Nah, kita lanjutkan tahapan mengatur komposisi gambar. Jadi kadang-kadang dalam proses pemotretan itu yang diatur itu tidak hanya
kamera saja ya untuk melihat komposisi gambar ya. Tapi objeknya itu kadang-kadang itu juga mesti harus diatur. Misalnya yang difoto itu tidak hanya satu, misalnya dua, berarti tekan tombol Shift dan D. Jadi ini bisa kita duplikat. Shift dan D. Shift dan D, kemudian kita geser. Yang satu tegak, yang satunya lagi tidur misalnya. Kalau ini bisa kita rotasi 90 derajat. Berarti kalau merotasi 90 derajat itu tekan tombol R 90. Nah, gitu. Sama depan ya. R90. Saya ulangi lagi prosesnya. Bisa duplikat ya, tekan tombol X, saya hapus dulu. Saya aktifkan ini, tekan tombol Shift dan D, klik, kita geser. Kemudian tekan tombol R, sumbu perputarannya apa? Y, misalnya Y 90. Nah, enter. Y itu dia porosnya itu berarti berdasarkan sumbu Y. Kemudian kita atur lagi nih, oh posisinya ada di bawah, misalnya tekan 1 ya, tekan 1, posisinya ada di atas lantai. Jadi yang satunya berdiri, yang satunya itu tidur. Ya, ini saya aktifkan, saya turunkan sampai posisinya dia di lantai betul ya, di lantai seperti ini. Nah kemudian yang berikutnya, ini kita putarnya itu dengan menggunakan rotate misalnya. Kita putar dengan menggunakan rotate supaya tidak angle-nya itu bagus ya. Kita putar, kita dorong sesuai kebutuhan. Ya, misalnya berarti kita sudah mendapatkan dua komposisi objek yang akan kita foto ya, kita foto.